Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Camat Karangagung Ilir, Bapak Yusrizal beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati Kepala SPTN Wilayah 2 Balai Taman Nasional Merbak 9, Bapak Afan Absori. Yang saya hormati Bapak Mahmudin Rahmadana selaku Koordinator Regional PIU. Yang saya hormati Bapak Wahid Nurudin selaku Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Selatan. Yang saya hormati Aibda Muhsin selaku Subsektor Kecamatan Karangagung Ilir. Yang saya hormati Babinsa Karangagung Ilir, Bapak Subianto, ada juga Bapak Arianto. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Majuria beserta anggotanya, kemudian juga perangkat desa, dan tak lupa juga kepada panitia dan masyarakat yang hadir dalam acara ini. Pertama-tama mari kita senantiasa persembahkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih dapat berkumpul di kantor desa guna mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami selaku pemerintah Desa Majuria atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian dari beberapa pihak, ada yang dari TN, kemudian dan yang lain sebagainya, ada Polhut. Alhamdulillah kami sangat bersyukur dengan kehadiran bapak sekalian, karena tema kita hari ini adalah mitigasi konflik harimau Sumatera dan sosialisasi pencegahan perburuan satwa liar. Sesuai dengan tema hari ini sangat menarik sekali, mengingat situasi dan kondisi yang berada di khususnya Desa Majuria dan umumnya wilayah Karangagung Ilir. Mengenai satwa harimau ini tentunya kami sangat minim pengetahuan dan minim pengalaman bagaimana cara mengantisipasi, bagaimana ketika bertemu harimau Sumatera tersebut supaya tidak mengganggu, bahkan mengancam, menerkam kita selaku warga yang berada di sekitar Taman Nasional. Apalagi salah satu makanan ataupun yang biasa dimakan oleh harimau saat ini itu hampir bisa dikatakan tidak terlihat lagi keberadaannya, ya sebut saja babi ya. Hewan babi itu sudah langka, bahkan biasanya itu di belakang rumah saya itu terlihat, ini kok tidak ada sama sekali. Artinya ketika makanan harimau Sumatera tersebut tidak terlihat lagi, yang kami khawatirkan adalah nanti merambah atau masuk, bahkan mereka keluar dari sarangnya mencari makanan yang berada di wilayah sekitar Taman Nasional.
Maka yang kami harapkan adalah kiat-kiat ataupun bagaimana cara supaya kami paham, ya minimal mengusirlah supaya tidak mendekat. Nah itu nanti tolong kami diberikan ilmu dan pengetahuan. Apalagi sebagian masyarakat kita ada yang mencari rizki di hutan sana, mungkin cari ikan, mungkin cari nipah, ada juga cari-cari kepiting dan yang lain sebagainya. Intinya sebagian warga masyarakat kami bersentuhan langsung dengan Taman Nasional dan bahkan mungkin bersentuhan juga dengan binatang yang dilindungi oleh negara. Kemudian alhamdulillah mulai tahun ini Pak Afan ya, Desa Majuria khususnya dilibatkan. Baru mulai tahun ini, beberapa tahun yang lalu itu hanya Desa Karangsari dan Tambalajaya. Ya mungkin ini hikmah dari dengan keberadaannya jalan tembus ke pelabuhan Tanjung Api-Api. Baru terlihat mungkin bahasanya Majuria ini sangat bahkan bersentuhan langsung. Dan itu menjadi rasa bentuk syukur kami dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan Taman Nasional dan lain sebagainya. Dan selama kami berbatasan dengan Taman Nasional, seingat saya bahkan kami tidak merambah ataupun merampas lahan yang berada di Taman Nasional. Itu merupakan salah satu wujud bentuk dukungan kami, bentuk ya bisa dikatakan kami menjaga wujud bentuk dukungan kami terhadap pihak Taman Nasional dan pihak-pihak terkait yang mengenai dengan satwa liar. Dan harapan kami juga yang terakhir, tolong nanti paling tidak diberikan gambaran, karena sebagian besar masyarakat hadir, binatang-binatang yang dilindungi negara itu mungkin ada sebagian yang belum tahu. Sedangkan bisa dikatakan ada sebagian hewan yang dilindungi negara tapi itu mengancam keselamatan warga sekitar. Kalau seandainya bertemu harimau, ya mungkin kalau tidak diberikan teori ataupun cara secara ilmu ataupun praktek mungkin agak sulit. Yang ada ya paling kalau nggak saya yang mati, dia yang mati, bahasanya kan gitu. Kalau lari mungkin ya bahaya juga. Katanya lari pun harus mundur. Nah itu saya juga belum tahu itu kan. Lari mundur tuh ngebutnya seperti apa? Spion. Nah, apalagi juga banyak hewan-hewan yang dilindungi, ya sebut saja buaya. Nah, itu sudah luar biasa banyak. Sepengetahuan saya itu sudah mulai masuk ke tambaknya Pak siapa itu? Pak Acong ya, siapa itu? Intinya adalah salah satu yang masuk di wilayah Majuria. Bahkan di sungai-sungai sekitar kita ini ada yang sempat terlihat itu Pak. Nah itu kan ya sangat membahayakan juga. Kalau memang ya ada cara, ya mohon nanti dikasih informasi. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya maaf, apabila ada kesalahan saya mohon ampun, dan kepada Allah tentunya saya mohon ampun juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, hingga pada ini pagi menjelang siang ini kita diberi kesehatan, diberi keberkahan, diberi kekuatan untuk sama-sama kita berkumpul di kantor Desa Majuria ini. Tak lupa sholawat dan salam kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Yusrizal beserta dengan perangkat kecamatan. Yang saya hormati Pak Ilham, Kades Majuria beserta Ketua IPD mungkin yang berhadir pada hari ini, serta para perangkat desa. Yang saya hormati Pak
Ibda Muksin selaku Kasubsektor ya Pak. Dan masih di bidangnya itu Kapospol. Kalau sudah ada peningkatan naik kelas. Memang di Majuria ini terutama Karanganyar ini ada mulai bergeliat lah ketika adanya kecamatan, termasuk polsek, polpos meningkat menjadi subsektor, mungkin nantinya akan menjadi kecamatan. Yang saya hormati Babinsa kita Pak Sujanto dan Pak Arianto ya kalau nggak salah. Kemudian pada kesempatan ini juga kami mengajak ataupun turut serta beserta kami itu ada Pak Mahmudin itu dari UNDP. UNDP itu suatu lembaga dunia ya, lembaga di bawah PBB yang mengurusi masalah pembangunan di berbagai negara. Jadi itu nanti terkait juga dengan kegiatan kita pada hari ini. Kemudian kami juga berserta bersama kami ada Pak Wahid Nurudin yang paling pojok, itu dari BKSDA Sumatera Selatan. Mungkin nantinya akan lebih banyak berkenalan dengan beliau karena beliau merupakan sebagai narasumber pada kegiatan sosialisasi kita. Jadi sosialisasi kita ini nanti selain dari BKSDA juga di Taman Nasional, juga nanti kami mohon berkenan dari Pak Muksin dan juga nanti dari Babinsanya untuk memberikan juga masukan ataupun pengarahan kepada kita semua, baik kepada Taman Nasional maupun kepada warga terkait dengan hal-hal khususnya satwa maupun hal-hal lain yang mungkin akan disampaikan juga itu penting, yang juga terkait dengan kita di keseharian kita. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Pada kesempatan ini mungkin kami dari Taman Nasional dan juga mewakili teman-teman itu mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik dari kecamatan, dari polsek saya bilang dari kalau kita bilang biar Koramil aja Pak ya, biar lebih enak, dari Koramil, kemudian dari UNDP, dari desa juga terutama yang telah hadir di kesempatan ini. Bapak-bapak sekalian dan Ibu sekalian, mungkin harusnya pada hari ini ada kegiatan lain ataupun ada acara lain, harus meninggalkan aktivitas tersebut untuk menyempatkan bertemu dengan kita di sini. Apalagi Pak Camat, beliau juga sebetulnya ada undangan juga di Karangsari, tapi beliau juga menyempatkan kita untuk hadir di kesempatan ini, dan itu kami tentunya mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Kemudian tadi sampaikan oleh Pak Kades juga sepintas bahwa kita berkumpul di sini dalam rangka untuk kegiatan mitigasi konflik harimau Sumatera dan sosialisasi pencegahan perburuan satwa. Nah ini terkait juga dengan bahwa di Majuria ini kan sebentar lagi merupakan akses utama ya, jadi adanya pembangunan jalan yang membelah kawasan Taman Nasional. Nah ini kenapa Taman Nasional itu kawasan itu jadi Taman Nasional, tentunya di situ juga ada tumbuhan dan satwa yang berdiam di situ. Nah bagi mungkin yang kita semua juga pahami dan juga para pemimpin kami di Jakarta, ketika ada pembukaan akses tentunya kita juga perlu antisipasi adanya konflik, karena itu kan rumah mereka itu Pak, rumah mereka selama ini berdiam di sana gitu kan, kemudian besok kita akan melewati ke situ. Nah itu secara logika gitu, secara keilmuan itu akan menimbulkan konflik gitu kan. Ya seperti kita punya rumah lah, kita punya rumah, orang masuk ke rumah kita gitu kan, kalau orang itu kita kenal, saudara kita, mungkin nggak apa-apa. Kalau orang itu yang masuk ke rumah kita, orang kita kenal, pasti kita akan curiga siapa itu. Nah apalagi ini menyangkut satwa liar yang tentunya mereka tidak punya pikiran gitu kan. Dan jadi betul disampaikan oleh Pak Kades tadi, bagaimana kita bersikap
terhadap satu aliran tersebut. Mungkin nanti yang akan kami sampaikan tidak bisa menjawab semua yang disampaikan Pak Kades tadi ataupun kita semua. Kita di sini konteksnya hanya memberikan semacam sedikit pengetahuan. Karena kita di sini juga pengetahuan kita sebetulnya masih terbatas. Kita juga masih awam, kita masih sama-sama belajar, cuman mungkin kita sedikit lebih mengetahui terlebih dahulu sehingga apa-apa yang perlu yang kami tahu ini perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat. Sehingga masyarakat juga bisa memahami, bisa tahu sama-sama. Jadi bukan nanti kami sebagai katakanlah narasumber itu lebih pandai ataupun lebih pintar, tidak. Tapi mungkin justru kami lebih memperbanyak nanti diskusi, tanya jawab dan sebagainya. Sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga kami terima kasih juga nanti Bapak dan Ibu sekalian akan mungkin kita beberapa jam di sini gitu kan. Kalau di panitia jadwalnya itu sampai sore, sampai jam 4 atau jam 5 mungkin. Jadi ya mohon bertahan gitu kan. Karena kalau orang dewasa kayak kita ini kan banyak-banyak duduk itu kan nggak betah. Kita akan betah duduk kalau ngobrol gitu kan. Tapi kalau kita duduk mendengarkan orang ngomong itu jenuh, itu biasa. Tapi nanti kita selingi dengan nanti ada istirahat, ada break dan sebagainya. Yang penting nanti kita dalam suasana yang santai, mungkin kita sama-sama diskusi, sama-sama mendengarkan. Yang jelas sekecil apapun informasi ataupun ilmu yang kita dapatkan itu tidak mungkin sia-sia. Pasti nanti akan berguna, baik saat ini maupun yang akan datang. Kita mungkin nanti akan bicara konflik harimau, konflik satwa, tapi mungkin ada hal-hal lain yang akan disampaikan oleh narasumber. Itu mungkin nanti akan menjadi ilmu atau pemahaman kita. Dan narasumber juga nanti mungkin juga akan belajar dari Bapak Ibu sekalian terkait pengalaman-pengalaman selama ini kalau masuk ke hutan bagaimana. Itu seperti itu. Jadi menyambung tadi sampai oleh Pak Kades bahwa memang ya Majuria ini keseluruhan itu Karanggilir ini memang apalagi sekarang sudah ada kecamatan ya, sudah jadi kecamatan, kelihatan sekali. Dulu mungkin masih biasa-biasa saja, sekarang begitu ada kecamatan makin ramai. Kita lihat sekarang apa itu pembangunan. Itu kalau salah dari UNDP juga itu ya, dari Bank Dunia ya, atau dari UNDP itu? Bank Dunia. Lagi-lagi dunia. Kita kegiatan di sini juga mungkin ya kita ngopi, kita makan nanti kan. Itu juga membiayai dari dunia itu, dari UNDP. Makanya kami juga berterima kasih kepada UNDP. Mungkin kalau nggak ada support atau bantuan dari UNDP, mungkin kami dari Taman Nasional juga tidak tidak bisa menyelenggarakan acara ini karena mungkin keterbatasan pendanaan dan sebagainya. Nah, jadi sadar ataupun tidak sadar, kita di sini itu merupakan bagian dari masyarakat dunia. Kadang-kadang kita ini merasa kecil gitu kan. Tapi sebetulnya masyarakat dunia itu memandang kita, melihat kita. Mereka juga ingin membantu kita. Contoh yaitu pembangunan fisik ya dari ADB Bank Dunia terkait mungkin pencucian kanal biar air ini lancar sehingga persawahan menjadi lebih bagus hasilnya. Mungkin itu fisik. Dan pembangunan juga ada fisik ada non fisik. Kita mungkin sering ada pembangunan rumah sekolah, pembangunan masjid, pembangunan jalan. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah pembangunan non fisik, pembangunan sumber daya manusia, baik itu mental, agamanya gitu kan, ilmu pengetahuan. Nah termasuk kita di sini juga dalam rangka menjalankan itu pengetahuan. Ya pengetahuan itu kan tidak mesti harus sekolah itu kan, baca tulis, tapi berbagai macam pengalaman di luar sana bisa kita sampaikan di sini. Itu juga pengetahuan. Itu juga merupakan bagian dari pembangunan. Nah kita bersyukur Majuria ini usaha Karanggagung juga bukan lagi dari pusat, dari dunia memberikan perhatian sama kita. Nah, jadi apalagi sekarang eranya era digital ya. Ini ada Pak Arifin ini YouTuber kita. Ya selalu eksis itu kan. Karena pagi-pagi itu di grup itu Pak Arifin eksis. Itu memberikan informasi berita-berita di sana. Itu saya terima kasih itu. Kalau enggak kan kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana.
Ya mungkin berita banyak, cuma kadang kita malas baca. Tapi begitu masuk ke WA itu kan, ya iseng-iseng kita baca gitu kan. Kalau kita lagi tidak ada kerjaan atau lagi ngelamun, baca WA, baca berita dari Pak Arifin itu. Nah, jadi begitu juga kita semua kadang-kadang ngetik di Facebook, ngetik di YouTube gitu kan. Nah, itu orang lain minimal yang di luar sana, mungkin di Palembang, di Jakarta, tahu apa yang kita lakukan. Ini mungkin kita ada live itu kan Pak Arifin. Mungkin ada orang di sana yang sedang menyaksikan kita. Jadi sekarang ini bukan lagi kalau Tuhan Allah jelas tahu apa yang kita perbuat itu kan. Ini orang lain sudah tahu apa yang kita perbuat. Nah makanya kita harus berhati-hati, apalagi sekarang zamannya undang-undang ITE. Salah kita tulis, salah kita upload bisa berujung pidana. Nah itu hati-hati. Juga di kawasan kita ini, apalagi Taman Nasional ini sensitif. Kalau ada sedikit kesalahan di Taman Nasional itu ribut seluruh dunia, ribut itu. Tapi mohon maaf ya, sering kami alami, kami selaku orang konservasi, begitu ada konflik katakanlah harimau nyerang ternak, seolah diam, nggak ada yang bersuara. Tapi begitu harimau nanti kena jerat, udah ribut seluruh dunia. Nah itu bagaimana kita menyikapi itu nanti kita bisa diskusi. Apalagi sekarang viral gitu kan, nanti ada informasi gitu kan, harimau masuk udah viral. Nah bagaimana kita menyikapi itu nanti kita bahas. Kemudian juga dalam kesempatan ini nanti Pak Camat mohon nanti dapat membuka acara kita pada siang hari ini. Berkenan Pak Camat untuk membuka, semoga acara kita nanti dapat dengan lancar. Mungkin dari saya itu saja, karena terlalu panjang nanti bosan gitu kan. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Kasih BTN Pengelola Taman Nasional Wilayah 2 Palembang, Pak Afan Absori. Yang kami hormati Pak Mahmudin dari UNDP Berbak 9 Pak ya. Yang kami hormati Pak Wahid Nurdin dari BKSDA Provinsi Sumatera Selatan. Dan kami hormati juga Kepala Desa Majuria beserta perangkat, Ketua BPD Majuria beserta anggota, dan yang kami hormati yang mewakili Kapolsek yaitu Bapak Muksin selaku Kapospol di sini, dan juga dari Dan Ramil yang diwakili oleh Pak Sufianto, dan kepada peserta semua yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli Muhammad wa ali Muhammad. Semoga kita di yaumil akhir akan mendapat kesempatan darinya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kasih Pengelola Taman Nasional Wilayah 2 Palembang dengan mengadakan acara pada hari ini yang dibantu oleh UNDP, bahwa acara kita pada hari ini itu mitigasi harimau, konflik harimau Sumatera, dan sosialisasi perburuan satwa liar. Memang benar Majuria ini dengan akan dibangunnya jalan menuju ke Tanjung Api-Api, untuk konflik ini lebih banyak lagi ini Pak bakal, karena pasti ada. Kalau memang pembuatan itu tidak dibuat khusus perjalanan untuk satwa liar tadi. Juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada Taman Nasional Berbak 9 yang telah membantu mensukseskan pembuatan jalan menuju Tanjung Api-Api, walaupun itu melalui Sungsang Pak. Jadi kami masyarakat Karangtung Ilir ini, alhamdulillah dengan dibentuknya kecamatan sudah bisa terang benderang, saluran diperbaiki, jalan menuju ke kota
Palembang melalui Tanjung Api-Api akan segera dibuat. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Kades, Pak Apan yang sudah banyak tadi, tidak perlu saya sampaikan lagi. Cuman itu yang pokok kita, bahwa peserta kegiatan hari ini ikuti dengan serius. Apabila itu perlu bertanya, kita tanyakan sekecil-kecilnya, karena berhubungan dengan Taman Nasional. Karena dulu kan tidak boleh megang batang di Taman Nasional, kena kurung gitu dulu. Sama sekarang boleh kayaknya itu, karena jalan sudah jadi. Iya. Cuman kalau nak megang harimau jangan, Pak. Iya boleh. Jadi kalau harimau itu sebelang, Pak. Ya, yang kado di sini si loreng, Pak. Iya. Nah, jangan melawan si loreng, bahaya lagi malahan. Jadi kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Taman Nasional Purbak Sembilang yang telah mengadakan kegiatan hari ini. Dan kita ini untuk Karanggang Ilir ini, desa-desa yang di berbatasan dengan Taman Nasional ini itu dari Sumberjeki sampai ke Tabalajaya. Nah, Tabalajaya itu lebih banyak lagi juga, konflik itu sudah ada yang sudah masuk Sembilang. Di sini kan ada apa, Pak? Tanggul penangkis. Mungkin nanti kami dengan adanya SIMUP ini akan menggunakan tanggul penangkis, mungkin akan dilebarkan atau ditinggikan sesuai dengan apa yang nanti dilaksanakan oleh pelaksana itu. Jadi kami mohon untuk kegiatan dengan masyarakat ini tolong diizinkan, jangan jangan kalau memang apa dia prosedurnya dikasih tahu, jadi kami bisa membuat usulan apa tuh. Dan juga memang kita juga masalah karhutla ini, Pak, itulah kami Pak Polisi, Pak Babinsa ini berjalan terus patroli agar jangan sampai ada masyarakat membakar lahan karena mengganggu dunia, karena kita ini termasuk jantungnya ini, paru-paru dunia. Iya, itulah Taman Nasional itu ada di Indonesia. Jadi kami akan melestarikan Taman Nasional, tapi mungkin untuk menanam di situ boleh apa misalnya, Pak. Kalau pesawat kayaknya tidak boleh, Pak. Jadi itu. Dan kepada peserta sekali lagi kami mengingatkan untuk ikut istilah interaksi. Jangan kaget sudah baru nak bertanya. Ini sampai jam 5, Pak. Lama, Pak. Iya, makan 2 kali berarti. Naik. Jadi itu. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara mitigasi konflik harimau Sumatera dan sosialisasi pemburuan satwa liar kami buka. Kami akhiri, bila taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu perkenalkan, nama saya Nuryadi, Pak. Saya bekerja sebagai staf kecamatan Karanggang Ilir, dan kebetulan saya berdomisili di Desa Majuriah. Ini mungkin usulan atau mungkin bisa dikatakan pertanyaan yang ditujukan kepada bapak-bapak yang di depan lah. Nanti siapa yang akan menjawab, gitu kan. Yang jelas tadi sudah disampaikan, sudah dijelaskan, itu kan, sebegitu pentingnya Taman Nasional, istilahnya itu sampai dilindungi oleh dunia, oleh kita semua. Itu harus kita jaga kelestariannya, itu kan. Dan di sini yang ingin kami tanyakan, itu kan, karena di wilayah Karanggang Ilir ini yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional ini ada 3 desa, Pak, ya. Tabalajaya, Majuriah, bahkan sampai Sumberjeki, 4 desa berarti kan. Tabalajaya, Majuriah, Karangsari hingga Sumberjeki, itu kan, bahkan sampai ke daerah Lalan, itu kan. Dan di sini yang kami pertanyakan ini mengenai batas teritorial wilayah TN tersebut, Pak. Itu mohon untuk diperjelas, gitu kan. Karena setahu kami yang namanya batas antara desa dengan TN itu hanya tanggul yang kalau di ujung Majuriah ini dibuat oleh, kalau tidak salah, dari Dinas Transmigrasi pada saat itu, gitu kan. Dan maksud saya di situ diperjelas batasnya, itu kan, jangan hanya sebagai batas, kalau saya mengatakan itu batas semu, karena kita hanya melihatnya melalui koordinat, itu kan.
tetapi ada batas nyata di situ, apa dibuat kanal, parit, atau mungkin dibuat pagar atau seperti apa itu kan wujudnya itu kan, ya biar masyarakat tahu itu kan, masyarakat teredukasi mengenai apa namanya itu adanya batas tersebut, bahwa itu wilayah PN yang apa namanya itu dilindungi oleh pemerintah itu kan. Ini mohon diperjelas mengenai batas tadi gitu kan. Terus di situ juga bisa dikatakan seperti yang disampaikan Pak Muhsin tadi ya, mungkin kalau kita merusak itu ya ada ininya, ada pidananya itu kan, itu gitu kan. Apalagi nanti apa namanya itu sekarang sudah mulai apa namanya itu ada pengerjaan mengenai jalan tembus tadi gitu kan. Nah ini mohon itu kan, apakah itu hanya kita apa namanya sebagai masyarakat tuh hanya dalam artian itu dalam menghadapi apa namanya binatang buas itu dengan cara-cara yang tertulis di sini. Ya kalau bisa kan di situ ada batas. Kalau menghadapinya seperti ini, saya kira tidak semua orang berani Pak itu kan. Tadi Pak Afan juga menyampaikan ya ketemu gajah aja mungkin sudah trauma itu kan, apalagi masyarakat yang tidak pernah ketemu itu kan. Itu kan mungkin istrinya itu tidak apa namanya itu lupa lagi dengan isi bacaan ini itu kan. Yang jelas intinya panik di situ gitu kan. Itu kan. Terus apalagi tadi disampaikan itu kan bahwa binatang itu punya insting itu kan. Tadi saya sempat mendengar itu kan, ada yang habis bertengkar dengan istrinya gitu, istrinya diterkam buaya, ya buaya itu identik dengan laki-laki Pak gitu kan. Oke, identik dengan laki-laki buaya itu kan. Dan saya khawatir nanti kalau yang keluar tuh laki-lakinya nanti terkam macan, ada trio macan di situ. Nah itu kan. Jadi saya harapkan untuk kejelasan ini nanti diperjelas itu kan. Syukur-syukur dari Maneta Bajaya sampai ke Sumber Rezeki itu ada batas kanal atau kali yang luas, sungai yang luas, bagaimana ya biar masyarakat itu tidak ini setiap hari berkeliaran di area tersebut gitu kan. Karena sewaktu-waktu ketangkap apa ketahuan Pak Muhsin nanti urusannya hukum gitu kan. Itu kan. Terus yang selanjutnya mengenai apa nama itu, ya mohon untuk dikasih edukasi ke saya pribadi dan juga yang ada di sini. Ini mengenai apa nama itu ada yang namanya zona hijau gitu atau zona pemanfaatan. Itu benar atau tidak adanya itu kan. Itu yang jelas itu kan apa namanya pengetahuan kami yang namanya zona hijau, zona pemanfaatan itu mungkin bisa bekerja sama dengan DN, bisa dimanfaatkan oleh penduduk sini, yaitu mungkin dengan menanam apa, terus kita numpang di situ dengan bisa dalam artian tumbuh, yaitu mencari penghasilan di situ atau bagaimana itu kan. Itu jangan sampai apa namanya itu nantinya ujung-ujungnya masyarakat yang menjadi korban di situ itu kan. Ini pertanyaannya sangat bagus ya. Yang bicara kesempatan sih pertanyaannya berbobot ya kan. Susah jawabnya ini. Yang pertama terkait batas itu. Jadi memang kebetulan itu kan ada tanggul ya antara Taman Nasional dengan lahan masyarakat, ada tanggul di situ. Dari mulai Bajuria sampai ke Pelumpung malah tanggulnya itu. Nah, jadi ini kan dibuat tanggulnya dulu Pak sebelum Sembilang ini gabung dengan Berupa. Nah, dan itu juga yang terjadinya pada saat mungkin saya belum di sini ya. Ya masalah batasnya Pak Samsul ini lebih jago nih karena dia orang lama itu. Tapi nggak apa, coba saya jawab dulu. Nah pembuatan tanggul juga ini kadang-kadang kita perlu sinkronkan saja Pak. Makanya sekarang kan mereka juga mau apa namanya dinas PU itu pada wilayah sungai ya. Itu juga mau membuat apa namanya mencuci kanal ya apa namanya itu memperdalam kanal. Kanal yang mereka buat itu sebetulnya itu tidak mengikuti batas Taman Nasional. Nah batas Taman Nasional itu dia tidak lurus gitu kan. Saya juga nggak tahu karena yang bagian batas ini kan di BPKH namanya itu, Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Dia kehutanan juga tapi yang menangani masalah batas. Kalau kami Taman Nasional BKSDA itu ibaratnya hanya menjaga yang buat batas mereka. Nah batas Taman Nasional yang di kita ini juga tidak lurus secara garis lurus itu. Mungkin di sana ada belok, ada ke kiri ke kanan gitu. Jadi batasnya tidak lurus. Belum bisa tampil ya. Nah, sementara pada saat dinas PU membuat kanal, dia lurus itu namanya alat berat TWK ya. Dia buatnya lurus, nggak mungkin ngikutin batas Taman Nasional. Nah terus terang dulu pada saat mereka membuat itu tidak koreksi dengan kita.
sehingga dia membuatnya itu suka-suka hati. Jadi ada lahan masyarakat yang kena, ada juga lahan taman nasional yang kena. Katakanlah batas taman nasionalnya yaitu seperti ini ya, dia buatnya itu lurus sehingga batas taman nasional ada yang kena. Nah, sudah kita cek waktu itu yang terkena di taman nasional itu sekitar 30 meter paling jauh ya. Ada yang 5 meter, ada yang 10 meter. Nah, ini yang paling jauh itu 30 meter. Nah, untuk sementara sebagai pedoman, karena itu sudah terjadi gitu kan, itu batas taman nasional itu yang tanggul itu, yang mulai dari Majuria sampai ke Perumpung. Sementara itu karena kalaupun dia ada in out ya istilahnya, ada keluar masuk itu hanya 30 meter. Jadi kita anggap ya sudahlah gitu kan. Daripada kita minta dinas PU untuk memperbaiki kanal itu gitu kan. Makanya di tahun ini mereka juga mau membuat sejalan dengan yang ini juga gitu kan. Cuman yang di tanggul batas kawasan itu sampai sekarang saya nggak tahu apakah sudah jalan atau belum. Itu kemarin ada sedikit kendala karena kita belum sepaham dengan itu. Cuman hasil rapat kita internal karena itu sudah ada sebelumnya, itu batasnya. Nah, satu itu. Kemudian yang kedua, sebetulnya sebelum dibuat kanal itu sudah ada patok taman nasional. Buktinya yang ada itu di Perumpung masih ada. Nah, pada saat mereka membuat kanal itu ada yang patoknya itu terkena alat berat, terciduk gitu loh, sehingga patoknya hilang. Jadi pada saat dia pada saat ada patoknya misalnya di sini gitu, dia ngeruknya di sini gitu loh. Jadi patoknya itu ke bawah. Buktinya ada, soalnya ada patok yang sudah tidur di situ. Di tumpukan ininya seperti yang sekarang ini kan. Ya, di bagian pembuangan tanah. Dan juga ada patok yang tertimbun. Jadi mungkin ini ada patok gitu kan, dia galinya di sini. Nah, begitu gali buangnya itu di patoknya itu, patoknya akhirnya hilang. Nah, ini yang terjadi. Makanya sebetulnya ya kami sudah marah juga dengan dinas PU gitu kan, atau di sini ada dinas PU Bang. Pada saat membuat itu tidak koordinasi. Jadi sebetulnya itu kan mereka bekerja juga pakai katakanlah biaya negara, patok itu dipasang juga biaya negara sebetulnya. Nah, ini kan negara lawan negara gitu kan. Kita sudah diskusi itu sudah, artinya sudahlah kita ngalah gitu kan, karena itu untuk masyarakat juga. Justru bagi kita anggap itu sebagai batas yang jelas. Tapi di tahun ini dan tahun depan insya Allah kita akan melakukan rekonstruksi batas, namanya rekonstruksi batas. Jadi batas yang sudah ada kita mau evaluasi lagi. Nah, nanti kemudian teman-teman juga nih pada Pak Samsul, Pak Ari nanti sebagai timnya. Kemarin kita sudah diminta dari BPKH untuk sama-sama kita melakukan tata batas. Kita sudah mengusulkan patok-patok yang hilang di batas kawasan itu untuk dibuat kembali sehingga masyarakat juga jelas. Memang yang bingung bukan hanya masyarakat Pak, kami bingung juga gitu kan. Ya kami kan pakai GPS oke lah bisa, tapi begitu kita nggak pakai GPS juga bingung gitu, mana batas. Sementara masyarakat itu kan nggak pegang GPS, dia tahunya kan masuk ini. Satu hal, cuma ada juga kelemahan di kita Pak terus terang. Mematok batas itu ukurannya berapa, terbuat dari bahan apa, terus jaraknya berapa tiap patok itu juga sudah ada peraturannya, ada diatur sama Menteri Kehutanan. Nah yang jadi masalah adalah batas itu kan per 100 meter. Katakanlah di sini dipasang batas, nanti di sana pasang batas. Orang masuk ke kawasan itu kan tidak pas di batas itu biasanya. Batasnya nggak pasti. Jadi kan dia nggak tahu kan melewati batas apa nggak gitu kan. Patoknya jaraknya 100 meter. Kecuali kalau kita pagar gitu kan, kasih tanda per meter itu mungkin tahu. Tapi ketika ini jaraknya jauh, itu orang tidak bisa melihat. Tapi bersyukur kita, ya tadi walaupun kita tadi agak sedikit ini dengan dinas PU, tapi dengan adanya kanal tadi itu sudah menjadi batas yang jelas. Itu ada batas yang jelas. Jadi udah kita anggap ini aja batas kita sementara untuk. Nah nanti di tahun ini kita akan masang patok batas lagi. Jadi nanti biar kelihatan patoknya ada di mana. Kira itu kelihatan ya. Nah ini saudara juga menjawab dari Pak Tamrin tadi ya Pak, masalah batas. Kemudian mumpung ini bicara masalah batas terkait dengan batas yang tadi ada di dalam lahan masyarakat ya, ditambah gitu ya. Nah sebetulnya begini Pak, kita sebelum melakukan pemasangan batas, kita tuh sudah punya peta batas.
Dan itu berdasarkan dari SK Menteri Kehutanan terkait batas kawasan. Nah, pada saat teman-teman memasang batas, mungkin di situ sudah jadi sawah ataupun tambak. Jadi batasnya tidak salah. Jadi yang terjadi adalah masyarakat itu membuka lahannya itu masuk ke dalam kawasan. Jadi itu namanya perambahan. Jadi kalau perambahan biasanya kan batas sudah ada, masyarakat baru membuka. Jadi ini sebelum dipasang batas, mereka sudah duluan membuka. Jadi mungkin begitu teman-teman datang, rupanya tambak gitu kan. Ya karena batasnya di koordinat itu ya tetap pasang di situ. Tinggal bagaimana nanti solusi untuk penanganannya itu mungkin di luar konteks batas tadi gitu kan. Jadi teman-teman ke lapangan juga kan berdasarkan tugasnya itu. Kalau tugasnya masang batas, berarti dia masang batas. Nanti ada juga yang tugasnya nanti menyelesaikan permasalahan batas. Kemudian terkait dengan zona pemanfaatan. Kalau di kita mungkin ya warnanya memang hijau ya sudah. Pemanfaatan hijau. Jadi orang saya itu zona hijau. Memang yang namanya taman nasional itu adalah definisinya kawasan konservasi yang dikelola berdasarkan sistem zonasi. Memang sudah zonanya. Jadi setiap bagian di taman nasional itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ada zona inti, itu yang katakanlah istilahnya itu paling tinggi lah gitu, yang tidak boleh diapa-apakan, katakanlah seperti itu. Sebagai jantungnya, kalau jantungnya rusak mungkin mati kan gitu. Kemudian di luarnya lagi ada zona rimba yang warna kuning. Dan satu lagi itu kalau berdasarkan aturannya itu ada 3 tadi. Zona inti, zona rimba, dan zona lainnya. Nah, zona lainnya itu diantara ada zona pemanfaatan tadi. Ada zona pemanfaatan, ada zona rehabilitasi, ada zona khusus, ada zona tradisional, banyak. Kalau di tempat lain mana ada zona religi. Nah, yang namanya zona pemanfaatan ini kadang-kadang juga salah, mungkin salah salah pemahaman ya, salah nama itu. Kalau di kita ini berpikirnya pemanfaatan itu kan ya dimanfaatkan gitu kan, artinya ya pemanfaatan itu bisa digarap, ya sesuai kita lah mau diapakan itu kan. Contoh saya punya air segelas itu kan dimanfaatkan, kan banyak tuh, bisa untuk minum, bisa untuk cuci kan begitu, bisa untuk nyiram bunga kan begitu, manfaatkan. Artinya sesuatu itu bisa menguntungkan saya. Tapi dalam hal ini konteks zona pemanfaatan, ini berkali-kali saya sampaikan adalah itu hanya satu bentuk pemanfaatan. Karena di dalam kawasan konservasi itu yang dikenal hanya satu bentuk pemanfaatan, yaitu untuk wisata alam. Jadi di sini zona pemanfaatan dimaksud adalah pemanfaatan untuk wisata alam, bukan untuk peruntukan yang lain. Karena apa? Wisata alam itu tidak merubah bentang alam. Ya hanya kita lihat gitu kan, kayak tadi Pak Musin bilang burung migran. Ya hanya kita lihat, kita foto. Kita tidak melakukan perubahan, kita tidak melakukan gangguan ke sana. Itu dalam konservasi seperti itu. Jadi mungkin beberapa saya diskusi dengan teman-teman di tempat lain juga, zona pemanfaatan ini mungkin untuk perkebunan gitu kan, untuk persawahan itu bukan seperti itu. Jadi kalau perkebunan, persawahan, mungkin dan lain-lain itu ataupun pemukiman itu sudah merubah bentang alam. Nanti sudah jadi aneh gitu kan, Bapak katanya hutan kok jadi sawah itu. Tapi kalau pemanfaatan itu dia seperti punting kayu itu. Kalau kita tahunya kan contoh punting kayu lah, punyanya Pak Wahid itu, dia hutan dimanfaatkan untuk wisata. Jadi tetap ada pohonnya, tetap ada, kita di situ bisa menikmati, bisa foto-foto gitu kan, bisa bawa anak-anak main di situ. Itu seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan Pak Tamrin tadi terkait konflik buaya ya Pak. Itulah nanti kita di sini tujuannya adalah bagaimana menyikapi terhadap adanya tata satwa liar. Ketika di situ ada buaya gitu kan. Buaya sama juga. Biasanya dia itu kalau dia istilahnya tempatnya kecil, dia di situ-situ aja. Artinya kalau kita ke situ pasti kita diserang dia gitu kan. Nah, kita tentunya kalau sudah tahu di situ ada buaya, kita bisa menghindar. Kemudian dia pun sama juga, apalagi buaya itu termasuk hewan yang
beraktivitas di malam hari itu sebetulnya tuh, nokturnal dia. Pada saat siang dia banyak istirahat. Nah biasanya terjadi konflik-konflik harimau buaya juga itu biasanya di remang-remang tadi. Nah kalaupun siang biasanya itu karena kita yang ke tempat dia gitu. Nah jadi salah satu solusi untuk menghindari terjadinya gangguan konflik itu ya kita sejauh mungkin menghindari tempat-tempat yang ada buaya. Memang kadang-kadang kita tidak bisa pungkiri, biasa katanya yang ada banyak buayanya itu banyak ikannya, katanya begitu. Itu kan begitu Pak ya. Yang banyak kerangnya itu biasanya tempat ada buaya itu. Banyak ikannya, sementara kita kan harus mencari ikan, mencari kerang untuk mata pencarian gitu kan. Nah, itu bagaimana saya kira kalau kita itu sudah punya kearifan lokal gitu kan, sudah tahu itu biasanya. Di tempat saya di Aceh itu zaman dulu katanya, Pak di atas buaya kami nyelam-nyelam ambil kerang katanya. Itu kearifan lokal. Entah itu betul entah enggak, itu kan kata zaman dulu kan. Saya nggak tahu, enggak ceritanya seperti itu. Jadi sudah bersahabat, sudah biasa. Jadi karena dia sudah tahu, oh jam segini ini buaya lagi berjemur lagi ke atas, berarti dia bisa mengambil. Tapi nanti begitu sore atau malam, waktunya buaya beraktivitas, dia yang menghindar. Seperti itu. Nah kemudian jenis-jenis satwa yang dilindungi. Tadi sebenarnya Pak Musnya sudah menyampaikan secara sekilas bahwa segala yang ada di Taman Nasional, baik tumbuhan maupun satwa itu dilindungi. Ya betul, kalau memang babi begitu masuk ke dalam kawasan dilindungi, begitu keluar babi itu bukan satwa yang dilindungi. Cuma memang kalau dalam perburuan pengambilan tentu ada aturannya gitu kan. Cuman secara dia di peraturan Permenhub itu babi yang di luar kawasan tidak dilindungi di hutan ya. Cuman tidak boleh kita melakukan perburuan secara sembarangan. Nah jenis apa saja itu ada di Permenhub. Kalau dulu itu 106 ya sekarang ya, 108. Nanti bila perlu kita ini kan, karena saya juga kapal semua kan, ada gajah, ada beruang di situ, ada harimau tentunya, banyak Pak. Kemudian yang saya catat di sini sudah ya. Mungkin itu yang dari kami yang jawabannya, semoga bisa menjawab yang ditanyakan oleh Pak Mulyadi tadi dan Pak Tamrin. Saya kembalikan ke moderator.